setelah diminta sama Pak Jokowi, ayo diusut tuntas adil-adilnya. Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo jadi dalangnya nih. Pak Verdi Sambo punya kekuasaan. Dan beruntung sekarang kita punya pemerintahan dari Pak Jokowi. Jadi bentar lagi kita mau mulai podcast ini, Pak. Kita tanya dulu, tim kreatif gimana? Udah boleh mulai? Oke, siap. Oke ya, mulai ya? Siap, lanjut. Oke, kalau begitu saya sapa dulu nih netizen yang nonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen, apa kabarnya? Seneng banget nih saya Yasir Nenek Am bisa menyapa teman-teman netizen semuanya dalam Ngobras, obrolan rasional santai dibahas sampai tuntas. Ini episode pertama dan saya perkenalkan dulu nih rumah dari podcast Ngobras ini. Nah, kalau berbicara rumah tentu ada tuan rumahnya nih. Kalau gitu saya juga akan memperkenalkan tuan rumahnya yaitu Pak Karna Brata Lesmana. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Wih. Mas Yasir udah datang ke tempat kita nih. Saya yang terima kasih, Pak, sudah diberikan kesempatan untuk bisa berekspresi, menyuarakan aspirasi-aspirasi anak muda begitu kan. Karena anak muda tuh banyak kegelisahan, Pak. Kalau tidak diakomodir tuh berbahaya. Jadi thank you banget nih, Pak, sudah dikasih kesempatan untuk berkreasi dan menyampaikan aspirasi, dan tentunya harapannya Ngobras ini bisa jadi salah satu podcast yang menyuarakan kebaikan untuk masyarakat juga gitu. Selain sebagai tuan rumah, beliau ini juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan juga fokus di isu-isu. Tidak hanya politik ya, Pak, isu sosial, hukum, dan bahkan sudah aktif di dunia perpolitikan nih. Nah, ini yang nanti akan kita gali. Jadi tidak hanya sebagai seorang tuan rumah nih Pak Karna nih, tapi memang beliau juga fokus ya dan juga memerhatikan isu-isu yang sedang berkembang sekarang. Gitu ya, Pak ya? Iya, ya saya sebenarnya background saya lebih dikenal sebagai pengusaha ya. Ya pengusaha yang sedang-sedang lah, bukan konglomerat tapi ya lumayan lah ya. Saya berusaha di beberapa bidang ya. Lalu kalau sebagai politisi sebenarnya saya coba ya, saya udah 2 kali coba menjadi. Pernah bertarung ya, Pak? Ya, Wih. di DKI malah ya. Tapi orang bilang ya caleg gagal nih. Oke. Tapi saya nikmatin, saya enjoy kok. Karena waktu saya nyalek itu hampir tiap hari saya turun, saya ketemu masyarakat. Jadi nggak ada penyesalan. Banyak orang bilang, waduh bisa gila. Nah, biasanya begitu kalah, tuh, Pak. katanya. Kalau kalah Kalau tuh saya malah saya nikmatin, nikmatin banget. Dan saya mengambil beberapa pelajaran dan arti kata hal-hal yang menurut saya bisa suatu waktu mungkin bisa saya sampaikan ke masyarakat bagaimana bisa memperbaikin ya, misalnya pola pemilu kita di negeri ini gitu. Nah, itu juga bakal jadi bahan obrolan nih di operasi teman-teman netizen. Tapi untuk obrolan pertama di episode pertama nih kita akan ngebahas soal isu yang lagi happening, yaitu kasus tewasnya Brigadir Yosua oleh atasannya sendiri. Wah, nih Pak Karna udah ketawa-ketawa sendiri. Oh, Verdi Sambo nih. Nah, ini yang mau kita bahas nih, mau kita ulik seperti apa sih perspektif dari Pak Karna sendiri, dan kita juga akan membedah juga bagaimana publik ini melihat kasus dari Verdi Sambo ini. Jika kita kaitkan kan luas. Tidak hanya soal Verdi Sambonya, tapi bagaimana menjaga institusi Polri. Dan yang menarik ini, Pak Jokowi itu ngomongnya sampai 4 kali loh untuk kasus ini diusut tuntas, Pak. Nah, sebelumnya nih, saya ajak dulu nih teman-teman netizen untuk lihat hasil liputan dari teman-teman Obras yang sudah dirangkum. Apa sih sebenarnya kata-kata netizen ataupun tanggapan mereka soal kasus Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo ini? Iya, sedikit tahu sih. Ya, tahu. Tahu. Oh iya, saya tahu, Pak. Itu kan yang lagi viral sekarang ya, Pak? Tahu. Oh, tahu, saya ngikutin yang kasusnya. Kasihan banget sih sampai meninggal kayak gitu. Ya, saya sih nggak ngikutin alurnya gimana. Cuman terakhir saya dengar sudah terungkap kasusnya dan sudah mulai terang lah kasusnya. Nggak tahu juga ya, soalnya agak pusing sih masalah kasusnya. Menurut saya menyedihkan banget ya, Pak, kasihan banget. Karena bikin penasaran masyarakat karena ini harus diusut tuntas. Karena ini mau mencoreng bukan nama kepolisian aja, tapi mencoreng nama bangsa. Jadi kita dipermalukan oleh dunia. Maka itu ADR ID segala
aman dalam kepolisian. Karena di situ dalam kasus tersebut kan di situ pelaku adalah dan bukan pelaku, terduga adalah polisi. Maka dia harus menunjukkan istilahnya itu menunjukkan cerminan buat polisian Indonesia. Keren banget sih, semoga semuanya cepat terungkap. Saya apresiasi semua kinerja polisi dalam mengungkap kasus ini. Ya bagus sih kalau dia bisa mengungkap, berarti kinerjanya bagus kan? Saya sangat mengapresiasi sekali kepada pihak kepolisian. Semoga kedepannya tidak ada kejadian seperti itu lagi, Pak. Kalau menurut saya itu masih belum semua terbuka ya. Biasa aja sih. Soalnya kemarin aku nambah cewek juga, tolong yang bisa aja. Mereka ternyata update banget nih. Biasanya kan kasus-kasus seperti ini kan masyarakat cenderung acuh gitu kan Pak. Apaan sih ini, ya udahlah urusan polisi aja. Tapi ternyata kasus ini bukan cukup sih Pak. Ini sangat menyita perhatian publik. Termasuk Pak karena mungkin melihat kasus ini. Yang terbaru tuh akhirnya dibongkar nih. Setelah diminta sama Pak Jokowi, ayo diusut tuntas adil-adilnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya Kapolri sendiri nih yang mengumumkan bahwa Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo jadi dalangnya nih. Tak kasih tanggapan dong Pak. Ya benar ya. Saya pikir saya apresiasi sekali Pak Jokowi ya, Presiden Betul. kita ya. Untung beliau bertindak cepat dalam arti kata ya memberikan bukti, memberikan suatu ketegasan ya. Kalau enggak saya rasa masalah ini bisa bergulir kemana-mana gitu loh. Malah bisa mendistabilkan kondisi yang sedang kondusif di negeri kita ini ya. Yang baru dilanda COVID ya, baru mau selesai disuguhkan dengan kejadian seperti ini ya. Betul. Khususnya di institusi yang paling penting, salah satu paling penting di negeri ini ya, institusi hukum yang terdepan ya, yaitu Polri ya. Tapi ya saya rasa ini juga sudah hampir tiap hari ya kita disuguhkan mau berita, jadi kita mau nggak mau pasti ikutin gitu ya. Betul. Nah kalau saya yang lihat sebenarnya saya lihat masyarakat kita ini sebenarnya sekarang ya artinya sudah benar-benar media ini inform ya. Betul. Jadi penting sekali media-media ini memberikan suatu masukan-masukan, apalagi suatu fakta yang benar-benar harus akurat ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya rasa masalah sebenarnya simple. Ya, simple dalam arti kata gini. Kenapa nih Pak? Simple gini ya, ini kan kejadian pembunuhan ya. Oke. Ya, tapi tentu embel-embelnya banyak lah karena di situ ada. Ya, ini kita belum tahu ya. Nanti kita tunggulah sabar sih. Tapi kan kalau kita disuguhkan dari media-media yang atau berita-berita yang ada dari ya, polisi ya. Iya, bahwa ya enggak, masyarakat yang tebak-tebak. Oh, kalau betul. kita mau tunggu dari polisi ya mesti tunggu nanti. Iya betul. Tapi ini kan di masyarakat berkembang ya, begitu banyak wacana ya, seakan ada perselingkuhan, seakan ada unsur pemerasan juga ada ya, lalu juga Unsur-unsur ya lain macam-macam gitu. lah ya Betul. yang berkembang ini di masyarakat gitu. Tapi kalau saya lihat kejadian ini mengambil satu hikmah yang baik sebenarnya Pak. Oh ada yaitu, hikmahnya ya? Ya, yang jelas bahwa sebenarnya saya rasa yang masyarakat tidak puas itu sebenarnya bukan masalah korbannya atau masalah pelakunya, tapi di sini seakan ada terjadi satu rekayasa. Iya betul. Ya dari awal itu pemberitaannya nggak langsung gitu loh, tertunda-tunda ya. Kalau tertunda-tunda itu biasanya ya lucu gitu loh. Kalau satu kejadian ya sebenarnya itu harus secepatnya dibuka ke publik kalau emang ini ada kepentingan publik ya. Nah, ya tentu di sini yang sekali lagi kita nggak tahu karena kan mungkin ada menyangkut nama baik, keluarga apa ya, itu mungkin jadi satu konsideran yang sehingga berita ini agak kemana-mana, agak mundur agak gitu. mundur. Tapi menarik tadi Pak, Pak Karna bilang bahwa ini sebenarnya simpel karena kasus pembunuhan. Terus yang dibilang itu adalah rekayasa. Ini akan membuat masyarakat juga akhirnya merespon ya. Ini sepertinya ada rekayasa di sini, makanya akhirnya publik pun bisa dikatakan kecewa ya. Oh iya. Oh, iya. Aduh, perkenalkan Pak, ini namanya Ahmad.
Weh, Banyak udah jahitannya. dapat Iya, minum ini. dapat minum. Terima kasih Terima ya. kasih, Banyak Mamat. jahitan ini. Iya. Apa ini jahitan? Sudah saya balik lagi, Pak. Oh ya udah. Maaf ya Pak. Maklum episode pertama. Jadi suka numpang-numpang lewat. Boleh diminum Pak? Oh, boleh diminum ya? Iya. Oke. Makasih Mat. Tadi kesela. Soal rekayasa nih sebenarnya. Kenapa akhirnya ada rekayasa seperti itu? Padahal kan seperti tadi kata Pak Karna, ini simpel sebenarnya. Apakah ada hal yang dijaga? Ada harga diri atau apa yang dijaga sehingga harus ada rekayasa ini Pak? Ya mungkin kan terus terang di negeri kita ini ya banyak sekali ya terjadi ya di masyarakat punya pendapat bahwa sering terjadi rekayasa khusus. Misalnya di tubuh Polri sendiri ya sering perkara itu direkayasa. Ya, itu pendapat publik ya, pendapat masyarakat ya. Ya, betul, Tapi pendapat biasanya netizen ya. ya biasanya rekayasa ini berkaitan dengan motif, misalnya mencari keuntungan. Iya. Ya, mencari keuntungan misalnya materi ya atau keuntungan politik atau apa, sering ada rekayasa-rekayasa gitu. Nah, sedangkan kalau kejadian ini rekayasanya nggak untuk mencari keuntungan, tapi menutupi ya, menutupi kesalahan. Biasanya kalau rekayasa itu mencari keuntungan, tapi ini untuk menutupi kesalahan gitu loh. Ya, yang tadi saya bilang sebenarnya, menurut saya hikmahnya itu sebenarnya ini kan ya artinya ini kebetulan yang merekayasa ya tentu orang yang mempunyai suatu kekuasaan. Iya. Ya, dan di sini yang saya bilang sebenarnya satu keuntungan itu bukan keuntungan ya, artinya satu hikmah ya. Iya. Yang besar buat negeri ini bahwa kekuasaan itu hanya titipan ya. Bisa dicabut mendadak, hilang gitu, Sepakat begitu nih. aja gitu ya. Sepakat nih. Nah, itu yang saya lihat di sini. Dan mudah-mudahan kejadian ini membuka banyak telinga dan mata buat khususnya orang-orang yang berkuasa. Ya, dan mereka bisa menggunakan kekuasaan justru bukan untuk mencari materi atau apa, tapi justru untuk kebaikan masyarakat. Sepakat. Ya, untuk kebaikan masyarakat. Karena kekuasaan itu bisa hilang mendadak. Dan kalau hilang mendadak akhirnya ya nggak ada manfaatnya. Betul. Gitu. Padahal kekuasaan tuh banyak sekali manfaatnya kalau digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kebaikannya, dan ya bisa artinya memberikan legacy buat orang-orang yang mempunyai kekuasaan ini kalau dia manfaatkan Dimanfaatkan dengan baik ya. gitu loh. Jadi memang ketika kekuasaan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tunggu aja gitu. Seperti kejadian ini ya. Kejadian ini membuat menjadi pembelajaran tidak hanya institusi Polri ya Pak ya, tapi ke semua orang bahwa ketika punya kekuasaan kita tidak dimanfaatkan secara baik, tunggu saja bahwa akan ada, bisa dikatakan bahwa Tuhan tuh akan memberikan cobaan ataupun teguran di waktu yang pas. Dan sayang buat kan tidak semua orang mempunyai banyak kekuasaan. Betul. Ya, mungkin hanya segelintir orang. Tapi kalau segelintir orang ini menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, khususnya buat negeri ini, ya, itu akan menciptakan legacy yang mungkin sampai selama-lamanya akan ada terus nama itu. Gitu. Nah, ini kesempatan buat orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Gitu. Nah, mudah-mudahan seperti saya bilang tadi, kenapa saya bilang kekuasaan? Karena ya ini menariknya karena Pak Ferdi Sambo punya kekuasaan. Tapi ya mungkin karena sebagai manusia juga ya, kita belum tahu ya kenapa impuls atau apa ya sehingga kejadian seperti ini. Tapi yang jelas korbannya sudah ada. Betul. Gitu loh. Dan yang jelas karena dia orang yang sangat berpengaruh, apalagi di institusi yang begitu besar seperti Polri ya, yang kehidupan masyarakatnya tiap hari ya berhubungan dengan institusi Polri ini gitu loh. Oke. Nah, jadi ya sayang sekali gitu. Kemudian itu kalau berbicara soal kekuasaan, tadi kan Irjen Ferdi Sambo tidak memanfaatkan kekuasaan dengan hal yang baik, justru dia memanfaatkan untuk menutupi skenarionya. Tapi ada loh sosok yang memanfaatkan kekuasaannya untuk meminta membuka kasus ini seterang-terangnya. Presiden Joko Widodo. Iya. Karena itu saya sampaikan, saya apresiasi sekali. Kita beruntung ya punya seorang presiden yang saya rasa ya sampai hari ini ya beliau orang yang sangat berkuasa di negeri ini, tapi beliau memanfaatkan kekuasaan dengan baik. Ya itu menurut saya ya. Tentu ya masing-masing boleh berpendapat lain, tapi fakta ya yang saya lihat misalnya hasil-hasil kerjanya, pengorbanan waktunya,
ya kita beruntung lah punya presiden seperti Pak Jokowi, ya, dan ya ini memberi harapan untuk Indonesia bisa lebih baik, bisa maju, bisa setara dengan negara-negara besar lainnya. Amin. Ya. Ya karena Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi saya nggak lihat ada presiden yang memberi harapan ya. Ya saya nggak tahu. Kalau Bung Karno waktu ada saya belum. Kita belum, masih. Jangankan Bapak, saya juga belum terencana. Belum ngerti apa-apa gitu. Tapi setelah itu saya ngikutin semua tapi presiden. ngikutin akhirnya menurut saya Pak Jokowi gitu, ini suatu pemberian Tuhan yang luar biasa buat bangsa ini. Dan ini based on fakta ya, karena pendapat dari Pak Karna ini dikuatkan dengan fakta. Karena kalau kita lihat ketika kasus ini bergulir, Pak Jokowi langsung mengomentari kasus ini, minta diusut setuntas-tuntasnya. Kemudian Kapolri langsung bergerak cepat, membentuk tim khusus. Tidak sampai di situ, Presiden Joko Widodo komentar lagi, harus dibuka secepat-cepatnya. Sehingga akhirnya dalam waktu 1 bulan, akhirnya semuanya terkuak. Dan memang ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwa ketika kekuasaan itu dimanfaatkan di hal yang baik, maka kebenaran itu akan terungkap. Karena kalau seandainya seorang Presiden Joko Widodo tidak bersuara, mungkin kasus ini juga akan lenyap di mata publik. Begitu ya Pak ya? Wah, saya rasa tidak akan lenyap ya. Ini akan jadi masalah. Ini bisa jadi masalah ya. Kalau Pak Jokowi nggak cepat mengambil langkah lalu memerintahkan untuk diusut kasus ini untuk diusut setuntas sejelas-jelasnya ya sampai tuntas. Karena ya kan banyak sekali nanti yang akan memanfaatkan ini spekulasi lalu juga akan, menurut saya nanti akan terpojok Pak Jokowi sendiri juga ujungnya. Karena beliau sebagai presiden ya, lalu udah begitu banyak wacana di masyarakat bahwa ini rekayasa, ini artinya ya korbannya mau direkayasa seakan-akan bahwa malah jadi penjahat kan, karena kan dibilang bahwa dia menodong pistol, terjadi tembak-tembakan, malah itu seakan bela diri. Ya, jadi ya dikhawatirkan akan jadi bola liar ya. Bola liar dan akan merugikan negara ini gitu loh. Karena ini kan kejadiannya di rumah seorang petinggi yang saya tadi bilang yang mempunyai kekuasaan sangat besar. Jenderal bintang 2 loh Pak. Oh iya. Dan Kadipropam ya. Kadipropam. Artinya yang memeriksa yang semua harusnya polisi. Begitu memeriksa perilaku dan juga aturan-aturan di institusi itu. Iya. Begitu. Dan ini berarti langkah dari Presiden Joko Widodo ini tepat banget ya Pak ya? Ya kalau menurut saya ya langkah yang tepat dan memang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini gitu. Betul. Kalau enggak kan jadi gamang ya mungkin dan banyak sekali yang tadinya juga coba mengambil mungkin mencari panggung, itu kan seperti itu. Nah itu yang sebenarnya pengen saya tanya begitu kan, karena ketika kasus ini mencuat ternyata banyak loh orang-orang yang akhirnya memanfaatkan ini justru bukan untuk membuat suasananya jerih, tapi mengeruhkan suasana, mengeruhkan kondisi keamanan dan perpolitikan di tanah air. Benar. Pak Karna juga melihat itu, kalau saya tidak dibendung begitu. Saya melihat dan dari ada beberapa berita-berita kelihatan arahnya sebenarnya udah ke sana. Iya. Ya tapi karena cepat ya menurut saya sekarang ini ya suatu yang artinya suatu kejadian yang namanya pembunuhan biasa, tapi pelakunya yang luar biasa. Luar biasa, gitu. Betul. Ya kan? Ini yang benar-benar bisa menjadi pembelajaran buat kita semua nih. Ya. Nah, terus Pak Karna, Bapak ini kan melihat berbagai perspektif gitu kan, pengalamannya juga sudah luar biasa. Ini kan citra polisi sedang tercoreng nih dengan kasus ini, karena yang melakukan kasus itu, yang merekayasa adalah petinggi Polri. Sulit nggak sih untuk membalikan citra itu dengan kondisi seperti ini? Based on pengalaman dan juga pengetahuan Pak Karna yang melihat isu yang berkembang di tanah air saat ini. Ya sebenarnya ini ya menurut saya itu di Polri itu banyak orang-orang baik ya, orang-orang yang punya keinginan benar-benar berkorban untuk menjalani tugasnya ya banyak, tetap banyak ya. Walaupun memang ya di semua institusi juga pasti ada yang baik, ada yang kurang baik. Betul. Yang kurang baik ini kan yang tadi saya bilang sering kita dengar di negeri ini ya di polisi itu ada rekayasa khususnya untuk mencari motif keuntungan ya, apalagi khususnya kalau dimanfaatkan sama pengusaha, misalnya masalah tanah lah, masalah ya macam-macam lah, banyak ya artinya merekayasa ya
mempidanakan orang, antara perdata dengan pidana itu ya itu banyak kejadiannya. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini, ya kejadian yang Brigadir J ini, ya yang tadi saya bilang kekuasaan itu nggak kekal. Ya, jadi kalau polisi-polisi yang dulu misalnya sering mencari keuntungan dengan merekayasa, mudah-mudahan dia tersadarkan dengan kejadian ini. Dan akibatnya kan fatal buat keluarganya Pak. Ya menurut saya buat keluarga dan dalam hal ini keluarga Pak Ferdi Sambo ya. Betul. Dan mudah-mudahan polisi-polisi itu atau siapapun yang tadi saya bilang yang punya kekuasaan di negeri ini, manfaatkanlah kekuasaan dengan sebaik-baiknya. Jangan mencari keuntungan materi atau untuk keuntungan kelompok ya. Ini khususnya apalagi kalau merugikan masyarakat kecil ya. Yang ya misalnya pemilik tanah ya yang ya direkayasa supaya tanahnya bisa hilang gitu. Nah itu misalnya banyak ya Pak, ternyata Pak karena banyak tahu informasi ya. Lah bukan informasi, ini saya rasa umum. Ini juga saya dengar dan saya rasa sama kayak kejadian ini. Cuma karena nggak mencuat ya, karena nggak mencuat seperti ini jadi nggak jadi berita utama aja. Tapi ini bisa jadi sebuah teguran nih. Jadi warning juga nih buat yang memiliki kekuasaan dan juga yang memiliki jabatan, apalagi jabatannya adalah amanah. Itu sebaiknya harus dimanfaatkan di jalan yang baik ya. Karena memang suatu saat ntar kasus ini bisa jadi pelajaran kita bersama nih gitu kan. Nah, kalau di Obras ini punya sedikit ciri khas. Kalau mau closing, narasumbernya suruh kasih closing statement langsung ke netizen. Dengan sapaan teman netizen. Nah, boleh dong Pak Karna disapa nih teman netizen, apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita nih di episode perdana ini. Kameranya di mana? Di situ aja Pak. Nah, itu tuh Pak kameranya Pak. Oh, kepada teman-teman netizen ya. Kita beruntung lahir hidup di negeri ini, Indonesia ya. Ya, ini luar biasa sekali. Dan beruntung sekarang kita punya pemimpinan seperti Pak Jokowi. Mudah-mudahan ke depan kita selalu berjuang untuk kepentingan negeri ini ya, dengan segala cara kita ya yang baik gitu loh. Ya. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan netizen. Saya nggak tahu pas atau tidak, tapi sekali lagi ini tulus dan ikhlas dari saya bahwa bagaimanapun kita kalau untuk anak cucu kita ke depan negeri ini harus lebih baik. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita punya pemimpin yang baik. Setuju, saya juga setuju. Ya. Thank you banget Pak Karna Brata Lesmana telah bergabung di episode perdana Obras kali ini. Luar biasa. Semoga tadi apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman netizen. Tadi dari awal sampai akhir ditonton sampai selesai karena tadi banyak banget obrolan yang kita bahas secara santai dan pastinya kita bahas sampai tuntas. Dan tadi disampaikan bahwa kita berharap nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang baik, karena dari pemimpin-pemimpin yang baiklah akan lahir kebijakan-kebijakan yang baik, dan kebaikan itu tentu tidak hanya bermanfaat untuk sang pemimpin tapi juga bermanfaat untuk rakyat yang dia pimpin. Thank you banget teman-teman netizen yang telah menyaksikan Obras episode perdana bersama dengan Pak Karna. Thank you banget Pak. Kita tos dulu Pak. Mantap, semoga ini bisa berlanjut ke episode-episode selanjutnya. Jadi jangan lupa teman-teman netizen semuanya untuk selalu pantau terus channel YouTube kami di podcast Obras, obrolan rasional santai dibahas sampai tuntas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yasir Nain Ahmad pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.